آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. شكونك ربنا باب ضعف نفسنا لتغفرنا غفار ولتحسننا. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. إنك الاستقامة في تدبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli qadri wa ulil. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin syafi'ina wa syafi'i ummati wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi. Amma ba'du. Yang kami muliakan Al-Mukarram Kiai Amin Budiono sekeluarga beserta santri-santri, tidak ketinggalan masyarakat Kota Jambi, para kiai, para sesepuh, khususnya pengamat Hidul Khofirin, jamaah Hidul Khofirin. Pertama-tama saya menghaturkan, walau mungkin agak sedikit terlambat, ikut berduka atas wafatnya ibunda tercinta dari Kiai Amin Budiono yang sekitar setengah tahun yang lalu dipanggil oleh Allah. Doa kami semoga beliaunya husnul khatimah, semoga beliau mendapatkan maghfirah dan rahmat dari Allah. Di dalam kuburnya Allah paring kajembaran, paring nikmat, dan semoga orang tua kita yang juga telah menjadi penghuni kubur dipun daftar oleh Allah menjadi penghuni surga. Menjadi penghuni surga. Amin. Idaman surga Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab perjalanan hidup semisal yang saya alami puluhan tahun di dunia ini, ujian terberat dari Allah ini kalau menurut saya nomor satu ketika ditinggal ibunda tercinta. Masya Allah, Masya Allah. Saya punya banyak alasan, karena kita sebagai anak punya utang budi, punya utang jasa pada orang tua kita yang telah melahirkan kita, mengasuh kita, membesarkan kita, mendidik kita. Ya Allah, ya, dan pastilah kita merasa belum mampu untuk membalas jasa-jasa mereka. Seperti semisal saya sendiri ditinggal ibu saya yang katakanlah hampir 3 tahun. Saya sebesar ini, kalau teringat ibunda saya, seketika saya menangis. Dalam artian ingat jasa-jasa beliau. Kita ada di dunia ini karena orang tua kita. Allah menciptakan kita tidak langsung turun dari langit, tapi lewat bapak ibu kita. Makanya Masya Allah, saya itu kalau ketemu
para remaja-remaja atau mereka yang masih punya orang tua di dunia ini, hormatilah orang tua Anda, tempatkanlah mereka di atas segala-galanya di dunia ini. Bahkan Yosef saya punya dasar yang jelas. Saya itu kalau semisal kadang-kadang menasihati seorang, hormatilah ibumu seolah-olah ibumu itu nomor 2 setelah Allah, nomor 2 setelah Allah. Semisal kisah pada zaman Rasulullah, ada seorang dari negeri Yaman yang pada saat itu dia mencintai Rasulullah tapi belum pernah ketemu. Namanya Uwais Al-Qarni. Dia hidup bersama ibunya karena bapaknya tidak lama meninggalnya. Pada satu hari Uwais Al-Qarni ini mohon izin pamit pada ibunya untuk ke Mekah, ingin sholat kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berjalan kaki atas restu dan ridho ibunya, berjalan kaki dari negeri Yaman untuk menuju Mekah, mau sholat Rasulullah. Nyampe di kediaman Rasulullah, ternyata kanjeng Nabi pas bepergian hanya bertemu putrinya Ibu Niko Fatimah Zahra. Setelah ngobrol, siapa panjenengan? Saya hanya pemuda biasa dari negeri Yaman. Saya ingin bertemu idola saya, Abah panjenengan. Lalu Fatimah Zahra matur bahwa ayah saya sedang bepergian, tidak tahu kapan akan kembali. Akhirnya Uwais Al-Qarni ini kebingungan, akan menunggu sampai kanjeng Nabi dikubur yang tidak pasti kapan kuburnya. Teringat ibunya yang janda tua di negeri Yaman sehingga mau langsung pulang, kok iman, kok sayang jauh-jauh dari negeri Yaman tidak bisa bertemu Rasulullah. Akhirnya pun apa keputusannya? Lebih memberatkan ibunya yang tinggal di negeri Yaman. Lalu matur datang Fatimah Zahra, saya mau pamit pulang, ibu saya sendirian di negeri Yaman, tolong haturkan sungkem takdim saya pada Rasulullah, tolong haturkan saya sudah datang ke sini ingin bertemu tapi Allah belum berkehendak. Akhirnya pun Uwais Al-Qarni ini berjalan kaki wangsul datang negeri Yaman, padahal jarak negeri Yaman dengan Mekah itu ibarat Pulau Bali dengan Jakarta, berjalan kaki. 3 hari setelah Uwais Al-Qarni ini kundur, datanglah kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kundur datang dalemi. Saderengipun putri niku matur, kanjeng Nabi niku tanglet, kemarin lusa ada tamu siapa? Fatimah Zahra niku menjawab, hanya pemuda biasa dari negeri Yaman, kepingin sowan panjenengan tapi karena ibunya sendirian di rumah, si pemuda ini pamit pulang, tidak menunggu panjenengan. Apa jawaban dari kanjeng Nabi? Pemuda itu namanya Uwais Al-Qarni. Anak itu diangkat oleh Allah menjadi aulia, menjadi kekasih Tuhan karena cintanya pada ibunya. Karena cintanya pada ibunya, tidak menyalahkan, dalam artian lebih memberatkan ibunya ketimbang Rasulullah. Rasulullah membenarkan. Makanya
Masya Allah, sekali lagi, bagi anda yang masih punya bapak ibu di dunia ini, hormatilah, muliakan mereka di atas segalanya di dunia ini. Sebab nyuwun sewu, panjenengan punya teman bisa berkhianat, panjenengan punya pasangan hidup bisa tidak setia, tapi kalau cinta, kasih sayang dari orang tua, Masya Allah, tiada banding di dunia ini. Makanya sekali lagi saya haturkan dumateng Kiai Amin, saya atas nama keluarga Gusmi menghaturkan duka yang teramat sangat dalam atas meninggalnya ibunda kita. Sebab jelas tegas Kanjeng Nabi dawuh, al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu di telapak kaki seorang ibu. Intinya, semogalah orang tua kita yang sudah dipanggil oleh Allah dan sekarang menjadi penghuni kubur, mereka dimuliakan oleh Allah. Dan orang tua panjang yang masih ada di dunia ini, semogalah selalu sehat, Allah memberinya panjang umur. Dan sekali lagi, anda yang masih punya orang tua di dunia ini, jangan sia-siakan mereka, jangan sia-siakan mereka. Sebab Masya Allah, seperti kami ya, yang katakanlah sudah ditinggal bapak ibu, ya Allah, seolah-olah dunia ini tidak ada artinya. Tadi kan saya matur, ujian terberat menurut saya sejak lahir sampai kita ini dewasa adalah ketika ditinggal seorang ibu. Oh nyuwun sewu, saya kadang-kadang ditanyain teman, nyuwun sewu Kiai, bagaimana rasanya ketika ditinggal bapak ibu? Saya jawab, ketika kita ditinggal seorang bapak, sedih sekali, ingat jasa-jasa mereka. Lalu ketika ditinggal seorang ibu, teramat sangat super sedih sekali. Intinya, kita sebagai anak yang pastilah belum bisa berbakti dengan baik, kita hanya bisa mempersembahkan doa-doa dan kalimah-kalimah thayyibah. Makanya di kesempatan ini kita bareng-bareng sowan Al-Mukarram Kiai Amin niki, pengasuh pesantren Badrul Falah, sekaligus sebagai santrinya Gusmi, sebagai pejuang somaan Al-Quran di Gulwin pada ing daerah Jambi menika. Panjenengan pertama panjenengan niati, panjenengan nawaitu, aku ikut di Gulhofilin. Di Gulhofil ini dalam artian zikir agar kita tancah imut datang Allah, selalu ingat pada Allah. Ini karya Gusmi, sejak tahun 62 yang sekarang sudah berkembang di Indonesia ini, termasuk di kota Jambi yang diperjuangkan oleh Kiai Amin, yang isinya itu istighfar 100 kali, sholawat 300 kali, Fatihah yang hampir 140 kali, yang ditujukan untuk Rasulullah dan para wali-walinya. Ada Asmaul Husna, ada doa Rabbana Atina fid dunya hasanah, dan lain-lain. Panjenengan nawa itu dipersembahkan untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Sekali lagi, pertama panjenengan niati dzikul hafilin ini dipersembahkan untuk orang tua bapak ibu kita yang sudah meninggal dunia. Semogalah menambah Allah paring kemuliaan pada mereka berdua. Ini penting sekali ya. Sebab nyuwun sewu, semisal kita yang setiap hari sibuk padat aktivitas,
kadang pasti kita lupa bagaimana ya nasib orang tua kita di dalam kubur, sedangkan kita sibuk sekali. Sekali lagi, semoga orang tua kita diberi kemuliaan oleh Allah, khususon ibunda tercinta Kiai Amin menika di kota Jember, Jawa Timur. Allah paring kemuliaan, dan semogalah bapak ibu kita, khususnya ibunda Kiai Amin, Allah mendaftarkan beliau sepertiga dari umat Muhammad yang masuk surga tanpa dihisab, apalagi dikatrol punya putra yang baik. Ya Allah, yang solih ini, yang memperjuangkan kegiatan waliwah di kota Jambi ini, Dzikrul Khofilin, dan mengasuh pesantren Badrul Falah ini. Semogalah ibunda dari Kiai Amin ini pinaringan mahfirah dan rahmat dari Allah, dan semogalah Kiai Amin akan bertemu dengan ibundanya kelak di akhirat nanti. Masya Allah, memang beginilah kehidupan di dunia ini. Tidak ada keabadian di dunia ini. Hidup ini hanya sesaat. Masya Allah, suatu hari nanti kita juga pasti akan menyusul orang tua kita, atau bahkan anak lebih dulu meninggal ketimbang orang tuanya. Memang hasil survei saya, kita yang hidup di akhir zaman ya, kita hidup di zaman materialistis, kita ini hidup di zaman modern. Ada yang mengatakan kita ini hidup di zaman akhir. Betapa sulitnya menjadi manusia yang baik, yang solih, solihah di akhir zaman ini. Apa solih, solihah itu? Solih, solihah adalah manusia yang selalu baik pada Allah dan baik pada sesama manusia. Penjabarannya, manusia yang selalu baik pada Allah adalah yang selalu taat sholatnya, yang selalu taat dengan perintahnya, yang selalu menjauhi larangannya. Lalu baik dengan sesama manusia adalah mereka yang selalu berprasangka baik pada manusia yang lain, suka menolong, tidak pernah menyakiti, tidak pernah merendahkan, tidak pernah katakanlah menjelek-jelekan yang lain, menghormati orang tua dan lain sebagainya. Intinya, semogalah dengan Dzikrul Khofilin ini keluarga kita, anak kita, dengan karomahnya Gusmi sang pemilik Dzikrul Khofilin ini, sekeluarga diberi hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Anak-anak kita yang lahir di akhir zaman ini, semogalah Allah mentakdir anak-anak kita itu solih dan solihah fi akhir zaman. Memang saya teringat apa yang dikatakan Syekh Abi Muhammad Al-Ghazali. Tingkatan ketakwaan, keimanan seseorang itu juga ditentukan zaman di mana orang itu hidup. Artinya keimanan kita, ketakwaan kita memang tidak bisa disamakan ketakwaan pada zaman kakek nenek kita. Zaman yang sudah berbeda. Pada zaman kakek nenek dulu, dunia ini tentrem ayem, tuntutan hidup tidak seperti sekarang, belum ada HP, godaan tidak sebanyak sekarang ini. Pada zaman kakek nenek kita mempraktekkan istiqomah ibadah, taat pada Allah itu masih mudah. Pada zaman kakek nenek kita dulu, mendidik anak agar menjadi anak-anak yang baik itu masih mudah.
tidak seperti sekarang ini. Jadi kesimpulannya, panjenengan istiqomahkan di Gulhofilin ini, yang di kota Jambi diasuh oleh Kiai Amin Budiono ini di Gulhofilin. Dan pada kesempatan ini secara simbolis ajas tukum di Gulhofilin saya ijazahkan di Gulho pada panjenengan semua. Barokallahu lakum, semoga membawa berkah di dalam kehidupan kita di dunia ini, rumah tangga kita, ekonomi kita, akhlak ibadah anak-anak kita semua semoga diberi keberkahan. Dan semogalah dengan Gulhofilin ini membawa berkah sampai ke akhirat nanti. Sebab memang tujuan Gulhofilin ini pertama untuk penentram hati, Ini memang seperti yang pernah ditanyakan Gus Dur pada Gusmi sekitar tahun awal 90-an. Gusmi, panjenengan bikin Gulhofilin ini untuk apa? Apa tujuannya? Salah satu jawabannya Gusmi makaten, begini Gus, kelak di atas tahun 2000 kulo sampun mati, jenengan tasih urip. Ternyata leres. Gusmi sedo tahun 93, Gus Dur sedo tahun 2000 pinten nggih? 2000 kesupen kawula. Ingkang intinya maksudipun Gusmi kelak di atas tahun 2000 manusia itu akan sedih, sumpek, galau dengan hidupnya. Ternyata leres. Saya yang setiap hari bertemu banyak orang curhat tentang kesedihannya, tentang rumah tangganya, tentang anak-anaknya, tentang ekonominya, tentang pekerjaannya, tentang kesehatannya, dan lain-lain. Maksudipun semogalah Gulhofilin menjadi tombol hati, istilah bahasa Jawanya. Semogalah dengan Gulhofilin ini menjadi penentram hati, menjadi ketabahan kita di dalam menjalin kehidupan di akhir zaman ini. Sebab nyuwun sewu, karena kan manusia itu sampai kapanpun tidak akan pernah lepas yang namanya ujian, cobaan. Hampir semua orang. Makanya kan kalau nggak salah waktu saya sowan ke sini ke pondoknya Ki Amin, saya juga pernah matur, intoliku ila abdi fasubu alaihil bala asobba fa inni uhibbu an asma'a sautah. Allah itu tiap hari ngutus malaikat turun ke bumi dengan keperluan satu, manggihi kita sedaya paring ujian, cobaan itu datang sedaya manungsa. Wonten ingkang dipun uji kesehatane, diberi sakit. Wonten ingkang dipun uji ekonomi ini, wonten dipun uji dari rumah tangganya dan lain sebagainya. Sekali lagi semoga dengan Gulhofilin ini membawa berkah dunia dan akhirat. Panjenengan istiqomahaken. Ini guru besarnya Gusmi, termasuk guru besarnya Kiai Amin ini, namanya Gusmi di Kediri. Gusmi itu benar-benar seorang waliullah, seorang kekasih Tuhan yang didasari para waliullah di zamannya mengatakan, mulai dari Kiai Hamid Pasuruan, Mbah Yai Dalhar Magelang, bahwa Gusmi adalah wali min auliyaillah. Semisal sekilas tentang Gusmi ya, saya hanya menceritakan satu hal saja. Gusmi itu meninggal dunia tahun 93. Gusmi itu tidak pernah bertempat tinggal secara menetap. Sejak lahir berkelana seumur hidupnya. Pulang ke istri itu cuma setahun sekali. Bertemu dengan keluarga 1 hari 2 hari, pergi lagi 1
1 tahun kemudian baru pulang ke anak istrinya, berkelana sepanjang hidupnya. Tapi ketika Gus Ip meninggal dunia, Masya Allah, lautan manusia. Saya sepanjang hidup puluhan tahun di dunia ini melihat seseorang yang ketika wafatnya disolati jenazah dengan orang berebutan di masjid itu penuh, yang antri itu sampai disolati 105 kali. Itu baru seorang Gus Mik sampai 105 kali. Itu pun dihentikan Kiai karena saking kathahipun. Artinya Allah menunjukkan bahwa Gus Mik adalah manusia istimewa. Pada saat itu belum ada HP, komunikasi terbatas, tapi Allah menggiring manusia menghormati kekasihnya yang meninggal dunia 105 kali. Jenengan tidak akan menemukan orang seperti itu, karena kan didasari dawuhipun Syekh Imam Syafi'i, manusia itu terlihat kebaikannya bukan ketika masih hidup, tapi setelah kematiannya. Intinya Gus Mik sang guru besar di Gunhofilin, orang yang bisa dipercaya kita ikuti. Makanya Ki Amin Budiyon ini istiqomah. Katakanlah setahun sekali 2 kali pasti sowan ke makam Gus Mik di Kediri. Lah panjenengan pengamat di Gunhofilin ini, walau seumur hidup sekali harus pernah datang ke sana, walau cuman sekali saja. Jenengan kan jauh dari Pulau Jawa, makanya saya matur walau cuma 1 kali ziarah ke makam Gus Mik di kota Kediri. Intinya sowan guru besar dan matur pada Gus Mik. Saya dari Jambi, saya pengamat di Gunhofilin, saya kumpul dengan Kiai Amin, panjenengan akui Gus Mik sebagai santri panjenengan sampai kelak di akhirat. Sebab nyuwun sewu, kados kula panjenengan ngeten iki nggih, yang ditakdir oleh Allah hidup di akhir zaman. Walau kita ini katakanlah sholat 5 waktu istiqomah, tapi kita kan juga manusia biasa, punya kelemahan, juga punya banyak dosa, sibuk beraktivitas, dolanan HP dan mungkin nyuwun sewu, termasuk saya sendiri, karena padat aktivitas, mungkin kita ini katakanlah mungkin tidak pernah terpikir bagaimana kelak pada saat kematian saya. Saya ulangi lagi, mungkin kita karena padat aktivitas, banyak keinginan, banyak angan-angan, tidak pernah terpikir aku sulit mati no piye ya, bagaimana saat menghadapi sakaratul maut. Ini pasti terjadi. Allah mengakhiri kehidupan kita ini. Mungkin kita saat seger sehat begini, dengan mudahnya semisal kita membaca astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz, mungkin mudah sekali. Tapi di saat sakaratul maut, banyak mereka yang ketika akhir hayat mengucapkan Allah aja kesulitan. Semoga dengan di Gunhofilin ini kita dipun paring husnul khotimah. Allah paring kemudahan pada saat akhir hayat kita sedaya. Allahumma amin alaina bisyakaratil maut. Ini penting sekali. Belum lagi nyuwun sewu nggih, mungkin kita tidak pernah terpikir bagaimana kelak ketika saya menjadi penghuni kubur. Masya Allah, bagaimana kelak saat hari pertama di dalam kubur, kita hanya sendiri, teman, keluarga, harta kita tinggalkan. Ya Allah, semogalah Allah memberi selamat kita di dunia ini, di dalam kubur dan di akhirat nanti. Sekali lagi, karena memang Rasulullah dawuh, ingatlah kematianmu minimal sehari 21 kali. Karena
Nyuwun sewu, kalau malah dipun tangeti kalih kanca-kanca. Nyuwun sewu. Kados pundi supados salat 5 waktu ke kula niku saged khusyuk? Kula jawab, ingatlah kematianmu. Kados pundi Gus supados kula niku ajrih berbuat maksiat? Kula jawab, ingatlah kematianmu. Kados pundi Gus supados kula semangat mencari akhirat? Kula jawab tegas, ingatlah kematianmu. Ingatlah kematianmu. Sebab nyuwun sewu Bapak Ibu nggih. Kula niku niki hal ingkang ugi nate kula haturaken wonten ing pondok mriki. Perjalanan kita ini masih panjang sekali Bapak Ibu nggih. Masih panjang sekali. Kita dilahirkan dari rahim seorang ibu. Kita masa anak-anak, kita remaja, dewasa, menikah, berumah tangga, punya anak, menata keluarga, menyiapkan masa depan anak-anak. Kita tua dan kita dihadang oleh salah satu kalimat, sohisabir wala tajal dzakirul maut. Kematian pasti akan datang menghampiri dirimu. Lalu kita akan menjadi penghuni kubur sampai hari kiamat Bapak Ibu. Masya Allah, perjalanan yang panjang sekali. Pramila kan ngantos kalau haturaken sahabat Sayyidina Abu Bakar itu pernah mengatakan pada sahabat Bilal sang muadzin pada zaman Rasulullah, hei Bilal, seandainya aku boleh memilih, aku pilih menjadi hewan atau binatang ketimbang menjadi manusia. Alasannya pun Sayyidina Abu Bakar leres, masuk akal. Karena kalau hewan atau binatang kelak di hari kiamat, di akhirat akan dihanguskan menjadi abu. Tidak ada pengadilan untuk hewan atau binatang. Beda dengan manusia, beda dengan kita ini. Kelak akan dibangkitkan dari kubur di hari kiamat nanti. Ya Allah, kondisi telanjang, manusia akan dikirim untuk menuju padang mahsyar, menunggu pengadilan dari Allah. Telanjang berjalan, lupa dengan orang tuanya, orang tua lupa dengan anaknya, lupa dengan tetangga, lupa dengan teman, masing-masing sibuk memikirkan nasibnya sendiri-sendiri. Belum lagi kelak saat niki perjalanan jembatan Shiratal Mustaqim, yaumal hisab, yaumal mizan, dan Allah menyiapkan 2 tempat, surga dan neraka. Kita pasti akan menempuh perjalanan seperti itu. Makanya merendahkan orang yang sangat tidak perlu, menjelekkan orang sangat tidak perlu, merasa yang paling hebat, paling baik juga tidak perlu. Karena memang kita kan sama-sama tidak tahu. Kata Bapak Ibu, kita kan sama-sama tidak tahu bagaimana nasib kita kelak di dalam kubur dan di akhirat. Intinya monggo bareng-bareng Bapak Ibu, yang punya waktu manfaatkanlah, yang punya harta manfaatkanlah sebelum kehidupan ini berakhir. Intinya silaturahim kita ing dalu niki. Sowan piantun saya Al-Makarom Amin Budiono, pejuang di Gulhofilin, pengasuh pesantren Badul Falah niki, orang yang jelas. Nyun sewu nggih, ya Amin menika rumin nate mondok wonten Desa Peloso Kediri, pesantren Mbah Kawula asmanipun Ki Ahmad Jayuli. Dados keilmuan yang dimiliki Amin niki punya sanad yang jelas, punya sanad yang jelas. Mondok datang ke Ahmad Jayuli. Lah Ki Jayuli niku punya guru asmanipun Mbah Zainuddin Nganjuk Jawa Timur. Yai Zainuddin niki punya guru asmanipun Yai Hasyim Asy'ari, mbahipun Gus Dur. Yai Hasyim Asy'ari niki punya guru asmanipun Mbah Khalil Bangkalan Madura, seorang pencetak waliwah. Intinya panjenengan mengamalkan di Gulhofi atau mondok nih anak datang meriki niku boten keliru.
kiai ini punya sanad keilmuan yang jelas, dan di Gulhofin juga punya guru besar yang jelas asmanipun Gusmi. Mugi-mugi putra putri panjenengan pondokaken wonten mriki, mugi-mugi dados putra putri ingkang sae, mugi-mugi dados anak-anak ingkang sholih, ingkang sholihah, yang semogalah anak-anak kita sedaya saged bungahne wong tuane, binjang kalau orang tuanya sudah menjadi penghuni kubur dan di akhirat nanti. Intinya mugi-mugi sedaya diparingi bahagia donya akhirat. Sedaya mugi-mugi dipun paringi selamat donya akhirat. Saya datang jauh-jauh dari Kediri, Jawa Timur. Tujuan utama saya silaturahim sowan al-mukarram Kiai Amin, termasuk pinanggih panjenengan sedaya memantapkan di Gulhofin ini. Monggo zikiripun sae, guru besaripun orang yang bisa dipercaya, karena memang Kanjeng Nabi niku dawuh bahwa kelak di akhirat, di saat manusia itu kebingungan dengan nasibnya, di saat manusia itu kelak wonten ing yaumal hisab, yaumal mizan, kewalahan dengan dirinya, dan di saat para waliwah akan memasuki surga, Allah niku dawuh berhentilah dulu. Dados benjang niku para wali nggih, mulai dari Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, Sunan Wali Songo, Gusmi, badhe mlebet dhateng swarga, dumugi pintu surga, Allah niku dawuh berhentilah dulu. Ajaklah semua santri-santrimu, ajaklah semua pengikutmu masuk ke dalam surgaku. Mugi-mugi termasuk kita sedaya niki. Kalau mboten perlu matur kata-kata, ingkang penting sedaya mugi-mugi dipun paringi sehat, ingkang saweg nandang gerah, mugi-mugi Allah paring kesubuhan. Sedaya mugi-mugi dipun paringi panjang umur ingkang sae, ingkang sae atosipun bermanfaat. Apalah artinya kita diberi panjang umur, diberi umur 100 tahun tapi tidak bermanfaat, boten dimanfaat kagem kebaikan-kebaikan. Sehat panjang umur, Allah paring kemudahan urusan kita teng donya niki, rumah tangga dipun paringi sae, anak-anak sae, ekonomi sae, hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Ingkang terakhir, perkawis pemerintah negara niki, kita tidak perlu menghina, kita tidak perlu menghujat pemerintah. Kita doakan semogalah dengan di Gulhofin ini Indonesia ini diberi aman, nyaman ila yaumil kiamah. Karena juga salah satu dawuhipun Gusmi datang Gus Dur pada saat itu. Yang kedua, Gus, kelak di atas tahun 2000 Allah akan menurunkan berbagai bencana besar di dunia ini. Harapan kula Gus, mugi-mugi di Gulhofin niki akan menjadi peredam kemarahan Allah. Ternyata kan leres jenengan persane piyambak di atas tahun 2000, mulai dari tsunami yang fenomenal di Aceh, gempa dahsyat di Yogyakarta, gempa-gempa yang lain di Indonesia ini, belum lagi di negara yang lainnya. Mugi-mugi dengan di Gulhofin kota Jambi ini dipun paringi aman, sedaya dipun paringi makmur, sedaya dipun paringi sae dunyan wa akhirat. Lah nyuwun sewu, kula garis bawahi, walau di Gulhofin ini katakanlah zikir ingkang sae, guru besaripun jelas asmanipun Gusmi. Jenengan kula aturi pisa nggih, siapa yang tidak mengenal Gus Dur sebagai tokoh nasional? Gus Dur dulu itu kalau bertemu Gusmi niku masya Allah, dari kejauhan
itu berjalan niku nyuwun sewu setelah setengah merangkak. Karena Gus Dur kan bukan manusia biasa. Gus Dur kan tahu siapa itu Gusmi yang kewaliannya di atas Gus Dur. Gus Dur memang seperti itu. Artinya tidak semua orang itu tertarik. Walau Gusmi itu seorang kekasih Tuhan dan di Gulhofin ini baik, tapi ya tidak semua orang tertarik mengikutinya, karena memang masing-masing punya pilihan, punya prinsip yang berbeda. Lah, kula jelasaken Bapak Ibu nggih, waliwah niku Masya Allah niku ibaratipun menungso pilihan langsung dari Tuhan. Para malaikat itu sungkan kalian para wali niku. Makanya kan dipun kisahkan, semisal Robiah Adawiyah, tokoh sufi yang hidup sekitar 1000 tahun yang lalu. Nalika wafat menjadi penghuni kubur, didatangi oleh malaikat Munkar Nakir. Hei Robiah Adawiyah, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Siapa agamamu? Apa agamamu? Apa jawaban Robiah Adawiyah? Saya itu waktu hidupku aku habiskan untuk mengabdi pada Allah. Aku lahir sampai mati, aku habiskan waktu untuk mengabdi pada Allah sampai aku tidak menikah, karena aku sangat mencintai Allah. Sedangkan kamu, hei Munkar Nakir, datang ke sini hanya menanyakan siapa Tuhanmu. Tolong sampaikan pada Allah, aku adalah Robiah Adawiyah. Sampaikan pada Allah, hamba seorang Robiah Adawiyah yang hidupnya habis untuk mengabdi pada Allah. Akhiripun Munkar Nakir niki matur dateng Allah ingkang intinipun boten tamtu nangeti. Intinipun nggih, monggo jalan terbaik hidup di akhir zaman niki nderek kekasih pangeran, keterbatasan kita, dosa-dosa kita, kumpul ke amin mondok nih santri ngamalaken di Gulhofilin dengan guru besar Gusmi sedaya mugi-mugi dipun paringi slamet wilujeng. Salamanallah wa iyahum min doiki dunya wa doiki yaumil qiyamah. Mugi-mugi kita pun paringi berhasil. Napa ingkang kita suwun dhateng Allah, mugi-mugi mustajabah. Soal ekonomi, penataan anak, rumah tangga, intinipun mugi-mugi Allah paring dhateng kita sedaya niki sukses berhasil ila yaumil qiyamah. Pesantren aswanipun ya amin Bahrul Falah menika mugi-mugi munduh ridhanipun Allah, manfaat barokah ila yaumil qiyamah. Santri-santri ingkang mondok teng mriki dipun paringi masa depan cemerlang, dipun paringi sholih sholihah dunyan wa akhiratan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, anbiya mursalin wa ulil asmi al-khamsi minar rusul wa jami'il malaik al-muqarrabin. Al-Fatihah. Salatil awliya al-mutaqaddimin wa man dzakarna asma'ahu fi fatihatina wa man dzukira fi dzikril hafilin. Al-Fatihah. Syekhina wa murabbi ruhina Kiai Hamim Jajuli Gusmi wa zaujatihi Bunyaimi rahimahumullah. Al-Fatihah.